Masjid Jami Kalipasir di Jalan Raya Merdeka nomor 1 Sukajadi, Kota Tangerang menjadi saksi sejarah peradaban Islam di Kota Benteng atau Kota Tangerang. Masjid di pesisir Sungai Cisadane didirikan tahun 1576 tak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi tempat bagi pesiar agama Islam ke Kota Tangerang. Akses masuk ke Masjid Jami Kalipasir memang tidak begitu mudah jika masuk dari area Pasar Lama, Kota Tangerang, tepatnya melintasi depan pendopo Bupati Tangerang. Masjid yang berdiri pada zaman pendiri Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin itu menjunjung fisik kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini memiliki pengaruh kuat dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Ini adalah petilasan tempat bertapa dari seorang ulama bernama Ki Engger Jati. Mereka adalah orang-orang dari keluarga besar Kerajaan Galuh Kawali. Masjid tersebut berawal dari kedatangan Ki Tengger Jati dari Kerajaan Galuh Kawali pada tahun 1412. Konon setelah mendapatkan ilmu agama dari sang guru yang bernama Syekh Subakir, Ki Tengger Jati diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Nusantara. Setiba di Tangerang yang dahulu masih belantara, Ki Tengger membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal dan beribadah. Keberadaan Masjid Jami Kali semakin tersohor ketika kedatangan ulama besar atau syekh asal Persia, yaitu Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Padahal saat itu sang ulama besar tidak sengaja mampir, hanya singgah sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Banten. Jalan menuju ke masjid cukup sempit, kurang lebih hanya 1 meter saja, dan tidak bisa dilewati motor untuk menuju ke masjid. Setibanya di pertengahan, kita akan bertemu dengan juru kunci makam dan masjid. Sultan Ageng Tirtayasa pun membuat relief khusus yang berada di atas genteng Masjid Jami Kalipasir. Di sisi barat bangunan masjid terdapat makam istri sang sultan yang bernama Ratu Nagara. Kini tiang penyangga masjid keempat-empatnya dibantu dengan tiang besi karena usianya yang cukup lama dan sebagian sudah gapuk termakan usia untuk bisa membantu menyangga genteng masjid. Bagian lain dari sejarah adalah 4 tiang yang ada di dalam bangunan masjid yang konon kabarnya merupakan pemberian Sunan Kalijaga. 4 tiang ini dulu pada tahun 2018 para ulama berkumpul di sini untuk mencari tahu mana yang pemberian Sunan Kalijaga. Satu persatu pilar tersebut diketuk hingga mengeluarkan suara. Ada satu pilar yang memiliki suatu suara berbeda dan diyakini sebagai pemberian Sunan Kalijaga. Itu yang berada di kiri belakang pemberian Sunan Kalijaga.
Komplek masjid ini dikelola secara turun-temurun. Masjid dibangun pada tahun 1700 oleh Tumenggung Parmitrawijaya dari Kahuripan. Sekitar tahun 1912, masjid dikelola oleh putranya yang bernama Raden Bagus Uning Wiradilaga. Pada tahun 1740, pengelolaan masjid diserahkan kepada Tumenggung Arya Ramadan, yakni putra dari Raden Bagus Uning Wiradilaga. Arya Ramadan meninggal pada tahun 1780 dan dimakamkan di sebelah barat masjid. Sepeninggal Arya Ramadan, pengelolaan masjid diserahkan kepada putranya, yaitu Arya Tumenggung Sutadilaga. Pengangkatan sebagai Tumenggung melalui Bislut VOC tertanggal 16 Februari 1802. Arya Tumenggung Sutadilaga meninggal tahun 1823 dan dimakamkan di halaman sebelah barat masjid. Nisan Arya Tumenggung Sutadilaga merupakan satu-satunya nisan yang berangka tahun. Selanjutnya pengelolaan masjid diserahkan kepada putranya, yaitu Raden Arya Idar Dilaga pada tahun 1830. Tahun 1865, kepengurusan masjid dan makam dikelola oleh putra dan Raden Arya Idar Dilaga, yakni Nyi Raden Jamrud bersama suaminya Raden Abdullah. Hingga tahun 1904, pada saat masjid dan makam Kalipasir dikelola oleh Raden Jasin Judanegara, yakni putra dari Nyi Raden Jamrud, dilakukan perbaikan masjid serta pembuatan menara di sisi tenggara masjid. Raden Jasin Judanegara juga melakukan perombakan bagian dalam masjid pada tahun 1918 yang dibantu oleh Haji Muhyiddin dan Haji Abdul Qadir Banjar. Setelah sekian lama, masjid kembali diperbaiki dan diperombakkan menara pada tanggal 24 April 1959 sampai Agustus 1961. Bangunan Masjid Kalipasir berdenah persegi dengan menara di sisi timur laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada makam pusaran makam, yaitu Nyonya Ratu Murtafiah binti Kiai Haji Asnawi, dan disandingkan dengan suaminya Kiai Haji Muhammad Rais bin Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau Nyai Ratu Hajah Murtafiah itu beliau adalah pendiri pondok pesantren perempuan, pendiri pondok pesantren perempuan pertama kali di Indonesia, insya Allah seluruh Jawa. Jadi informasinya bahwa beliau adalah pendiri pondok pesantren pertama kali di wilayah Banten dan kemungkinan juga seluruh Jawa. Selain itu, terdapat 12 makam tertua, 3 makam dari keturunan kerajaan Pajajaran, dan 6 makam keturunan Raja Sumedang dari Pangeran Gausan Ulun sebagai raja ke-8 atau terakhir. Sementara itu, 3 lainnya merupakan makam istri Raja Banten ke-6, Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Nyi Raden Urya Negara. Makam tokoh Palang Merah Indonesia
yang ikut bergerilya di Balaraja, yaitu Nyi Raden Juhariah, dan makam pengurus pesantren perempuan pertama di Banten, yaitu Hajah Murtabiah.